Hai guys, saya Haidar sebagai host dengan partner saya Naswa. Hai guys, anyway kita lagi dari mana sih Hai? Kita ada di spot museum di Jakarta paling kece nih, Oh, apa tuh namanya? Museum Fathahillah. Oh, ntar guys. Wah, gak sabar ya mau masuk. Wah iya ya. Nah, tapi sebelum itu kita mau memperkenalkan anggota kelompok kami dulu guys. Yuk kita panggil. Ada tiga. Nah, ini anggota kelompok kita guys. Yuk kita perkenalkan satu-satu. Ya, yuk. Nama saya Gisna Trianingsih. Hai, nama saya Kirana Puspa. Hai, nama saya Viva Dewi Hambali. Hai, nama saya Safana Aura Labiba. Oke, sebelah kanan. Hai, nama saya Syafika Prataparmita. Saya Valentino. Saya Rizky Aditya Pratama. By the way, kamu tahu gak siapa Fathahillah itu? Kayaknya dia pahlawan yang ngambil alih Sunda Kelapa kan? Benar, kamu pinter deh. Oke, makasih. Nah, oke, kita lanjut ke segmen paling penting guys, yaitu eksplorasi museum. Benar, kita bakal lihat koleksi menarik dan sejarah museum di sini guys. Nah, Agisna dan Puspa akan membagikan sejarah dan latar belakang Museum Fathahillah guys. Penasaran kan? Yuk kita ikutin. Nah, sebelum mulai keliling museumnya, aku bakal jelasin rute transportasi buat ke Museum Sejarah Jakarta ya guys. Jadi, kita berangkat ke Museum Sejarah naik KRL dari Stasiun Bekasi Kota. Kita naik KRL peron 4-7 tujuan Manggarai. Habis itu kita transit di Stasiun Manggarai dulu ya teman-teman. Kita akan transit ya guys ya. Kita pindah ke peron 9-12 tujuan Jakarta Kota. Nah, setelah itu kita naik kereta tujuannya ke Stasiun Jakarta Kota. Oke guys, jadi aku bakal jelasin biaya transportasi buat ke Museum Sejarah Jakarta ya. Kita mulai perjalanan dengan tap in dulu di Stasiun Bekasi Kota. Terus nanti tap out di Stasiun Jakarta Kota. Nah, pas pulangnya tinggal dibalik. Tap in lagi di Stasiun Jakarta Kota, terus tap out terakhir di Stasiun Bekasi Kota. Biaya pulang pergi cuma 8.000 aja, murah banget kan guys? Oke teman-teman, ini dia rincian harga tiket masuk ke Museum Fathahillah. Buat pelajar jangan lupa bawa kartu pelajarnya ya, biar harga masuknya cuma 5.000. Hai guys, kami di sini mau menjelaskan tentang sejarah Museum Fathahillah. Pada tahun 1620 didirikan pertama kali sebuah balai kota di Batavia di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi melawan serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Untuk menggantikannya pada tahun 1627, dibangunlah kembali balai kota di atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Chon pada tahun 1648. Kondisi balai kota sudah memburuk akibat ketidakseimbangan tanah di Batavia serta
Beratnya bangunan sumber gedung diperlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Lalu diputuskan pada tahun 1797 atas perintah Gubernur Jenderal, gedung ini dibongkar dan dibangun ulang. Peresmian Balai Kota ketiga pun dilaksanakan pada 10 Juli 1710. Selama 2 abad, bangunan ini dijadikan kantor administrasi Kota Batavia. Selain itu, bangunan ini digunakan sebagai kolekven Dewan Kota Praja serta Raat Dewan Pengadilan. Di akhir abad ke-19, Kota Batavia mulai meluas hingga ke wilayah selatan. Oleh sebab itu, kedudukan Kota Batavia pun ditingkatkan menjadi Batavia atau Komadia. Akibatnya, aktivitas dipindahkan lagi ke Konsingplein Zuid pada 1919. Pada 1942, masa pendudukan Jepang, gedung ini digunakan sebagai kantor pengumpulan logistik Dai Nippon atau Kekaisaran Jepang. Wah, menariknya. Terima kasih info detailnya. Ya, sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu Valen dan Sopa akan membantu kita untuk tur keliling museum ini. Penasaran kan? Ayo kita ikuti turnya. Halo guys. Balik lagi. Sama kita nih, aku Sofa. Aku Valen. Di sini sebelum kita masuk ke dalam area museumnya, kita akan menemukan wilayah tinggalan kebudayaan Buni, yaitu area of Buni Culture Remains. Di sini ada Selat Sunda, ada Lampung, ada Laut Jawa. Sini guys, lanjut ke depan. Jadi di sini ada gerabah Buni dan Buni Fortress dan lain-lain guys. Jadi kalian bisa lihat di sini peninggalan-peninggalan dari Buni. Oke, ayo lanjut yuk. Oke guys, ayo kita lanjut masuk ke dalam museumnya. Nah, kalau kalian masuk lagi, di sini ada batu-batu guys dari zaman Praksara. Di sini juga terpampang jelas cara pembuatan alat batu nih dari by step-nya dari 1, 2 sampai 5, 6, 7 ada. Guys, ikut lagi yuk ke sini yuk. Ada kapak yang unik nih kayaknya. Ternyata ini cara pemakaian alat batu guys, bisa dilihat di sini. Nih guys, jadi ini ada kapak yang dulu kan kayak gini kan, kapak sekarang nggak kayak gini kan. Jadi kalau kita datang ke museum ini kita bisa ngelihat semua sejarah awal perkembangan dunia nih guys. Kapaknya beda kan sama kapak sekarang. Kalau kapak sekarang mah udah nggak perlu ditali-talin gitu kan. Oh iya guys, ternyata di sini setelah aku baca, di sini udah masuk ke masa bercocok tanam. Jadi sudah tinggal guys. Kita lanjut lagi yuk. Tinggal apanya? Udah nggak nomaden. Oke guys, di sini masuk lagi ada Prasasti Tugu. Itu prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawarman, Raja Kerajaan Taruma. Terus ditemukan pada tahun 1878. Ini guys, Ini dia. prasastinya nih, kayak batu-batu Nih gitu guys, ya. di sini ada prasasti kebun kopi namanya. Jadi bentukannya kayak gini nih guys, prasasti kebun kopinya. Terus di sebelah ada prasasti Ciaraten. Nah guys, ini di depannya ada bacaan wilayah Kerajaan Tarumanagara, yaitu kerajaan tertua di Nusantara pada abad 5 Masehi. Yap. Di sini ada prasasti Tugunya. Yuk lanjut lagi. Yuk. Oke guys, ternyata setelah aku baca sistem kepercayaan Tarumanegara itu sebelumnya adalah Hindu-Buddha guys. Jadi agama mereka dahulu Hindu-Buddha. Yuk kita lanjut lagi yuk. Ia memerintahkan pembangunan gedung baru di daerah yang lebih besar yang kemudian diberi nama Milton Friend. Jawa adalah satu-satunya daerah koloni Belanda Prancis. Jadi di sini ada sejarah dari Jakarta dan di sebelah kanan saya ada video tentang Jakarta. Guys, ternyata sejarah Jakarta itu
berawal dari 400 tahun yang lalu guys, yaitu di Pulau Banda. Jadi di Kepulauan Banda ini banyak orang-orang Eropa ke sana guys. Jadi itu awal dari kenapa Indonesia dijajah. Utamanya pada abad ke-17. Yuk kita lanjut lagi yuk. Guys, jadi ini alasan kenapa orang-orang Eropa ke Indonesia guys, lebih tepatnya ke Pulau Banda. Karena di Indonesia banyak rempah-rempah yang nggak ada di Eropa guys. Nah guys, jadi setelah kalian naik tangga yaitu lantai 2, kalian bisa pilih nih, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke depan. Tapi kita bakal kemana dulu nih? Kita ke belakang dulu guys kalau dari tangga. Jadi kita ke kanan. Ya, Ini guys, ikut guys. Nah, jadi kalau di samping sebelah kiri saya ada meja Biedermeier pada abad 19. Nah, kalau ini ada kaca yang unik nih, Sofa. Kaca apa tuh, Valen? Di kaca ini dipakai buat sebelum perceraian guys. Jadi kayak kalian menatap diri kalian, kayak pantas gak nih kita buat berpisah dengan kekasih kita. Nih, coba lihat sini kacanya. Yuk lanjut ke sini lagi yuk. Kalau yang ini meja yang langsung jadi guys. Jadi pohon utuh kita ukir guys menjadi meja. Berarti orang zaman dulu hebat-hebat banget ya, kalian bisa dari pohon besar bisa langsung jadi meja yang utuh, bundar, harus diukir gitu ya. Nah, Oke guys, jadi sekian dari kami. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman kita. Udah ya, kita mau jalan-jalan dulu. Dadah! Terima kasih buat panduannya Sofa dan Valen. Bagian menarik selanjutnya kita mau kasih tunjuk koleksi-koleksi menarik yang dibawakan oleh Rizky, Valen, Sofa, dan Afifa. Penasaran kan? Kita lanjut. Halo guys. Jadi kita di sini akan menjelaskan salah satu koleksi yang ada di Museum Fathahillah. Jadi di sini tuh ada meriam coang. Meriam dari putri Cina ke Sunan Gunung Jati sebagai mahar atau hadiah. Meriam ini mempunyai berat 300 kg, panjang 300 cm dan tinggi 79 cm, lebar 76 cm.
Nah guys, di sini ada mimbar dari Masjid Kampung Baru Bandengan. Nah, mimbar ini nih, ia berasal dari kayu jati dan ini tuh berasal dari Jalan Bandengan Selatan, Jakarta Barat. Pada tanggal 27 Oktober 1939, mimbar ini nih dibeli oleh Batavia Kyoto Cup, sekarang menjadi museum nasional dan hasilnya itu dijadikan Masjid Kampung Baru serta penghasilannya itu dijadikan juga mimbar yang baru dari berbahan beton. Nah, masjid yang berusia 2,5 abad tahun ini, 2,5 abad ini guys, dia memiliki keunikan dan keindahan. Apa tuh Kak? Dia bermotif floral atau sulur-sulur gaya Nusantara. Jadi dia berbentuk segitiga tumpang yang merupakan ciri khas dari masjid-masjid dahulu di Indonesia guys. Bisa dilihat ya guys. Nah, oke teman-teman. Jadi, fasilitas yang ada di Museum Sejarah Jakarta ini ada banyak banget loh. Di sini ada toko souvenir, kantin, taman, musola, ruang imersif, dan toilet. Semua tempat yang ada di museum ini bersih ya guys. Jadi, jangan ragu buat datang ke museum ini. Wah, keren-keren ya. Segmen selanjutnya apa nih, Hai? Kita bakal mewawancarai edukator dan pengunjung di sini, Nas, yang akan dipandu oleh Puspa dan Pika. Oke. Hai guys, jadi di sini aku udah bersama pengunjung Museum Fathahillah. Yuk kita tanya-tanya ke mereka yuk. Sebelumnya nama kakaknya siapa? Nama saya Akila kak. Nama saya Zahra kak. Nah kita tanya ya, apa yang bikin kalian tertarik buat mengunjungin Museum Fathahillah ini? Menurut saya Museum Fathahillah itu sangat menarik dan bersejarah kak. Kalau saya lihat dari luar tuh gedungnya kayak besar banget, terus juga kayak banyak sejarah-sejarahnya, terus jadi saya mau masuk gitu. Ya. Sekian dari saya. Dadah. Makasih ya. Ini akan mewawancarai penjaga Museum Fathahillah. Dengan kakak siapa? Saya Aska. Oke, dan kakak siapa? Intan. Kak, menurut kakak apa sih tantangan paling besar dalam merawat Museum Fathahillah ini? Oke, kalau koleksi tuh jelas tuh bermacam-macam ya, seperti kayak furniture, prasasti begitu segala macam. Paling ya terutama tuh membersihkan debunya segala macam itu tidak terlihat kotor dalam mata orang. Terus mungkin juga menjaga pengkilatannya gitu, jadi nggak terlihat lama gitulah. Sama terakhir ya ini aja sih, menjaga kebersihan. Ini juga suasana, nggak cuma koleksi tapi suasananya juga. Oke baik, makasih kak. Kak, seberapa ramai biasanya pengunjung yang datang pada hari biasa dan hari libur? Kalau untuk pengunjung paling ramai itu di Sabtu Minggu weekend, dan untuk kalau hari-hari biasa mungkin ada beberapa rombongan dari anak sekolah aja yang udah booking duluan. Oke guys, sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Nah itu dia perjalanan kita menelusuri museum ini. Banyak banget hal baru yang kita dapat baru hari ini kan. Sekarang kita tarik kesimpulan bersama bahwa kunjungan ke Museum Fathahillah ini sangat worth it karena banyak sejarah dan koleksi menarik tentang Jakarta. Lalu dia juga banyak terletak di kawasan Kota Tua Jakarta, sebuah area yang kaya akan sejarah dan budaya. Dari kesimpulan kita, sekarang kita kasih beberapa saran, yaitu kita sarankan datang pagi-pagi biar bisa eksplorasi lebih leluasa. Jangan lupa cek jam buka museum dan koleksi unggul mereka sebelum datang, dan kunjungi Museum Fathahillah pas weekend buat pengalaman lebih santai. Oke guys, hari ini kita selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Histories Project karena kita bakal berkeliling museum-museum sejarah lainnya. Sampai jumpa di History Trip selanjutnya. Terus ingat, belajar sejarah itu seru banget. Dadah!
Ini video dari tadi. Tinggal screenshot aja. Guys, what's up? Halo Mister. Halo Mister. Mister, halo Mister. Nah, gitu ke sejarah. Katanya Afifa mau wawancarain bule. Ya aku mau wawancarain bule, tapi Sofa kalau mau wawancarain bule, bulenya udah ada